Apapun yang kau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kerjakan dengan setia apapun yang ia percayakan, mahkota kehidupan ia janjikan, ia janjikan, ia janjikan bagimu. Oke, baik. Beberapa waktu ini saya membaca beberapa buku terkait dengan topik tentang weakness, ya, kelemahan. Nah, salah satu buku yang saya baca itu judulnya saya pinjam, ya, untuk PA kita hari ini, The Good Gift of Weakness. Jadi melihat weakness itu sebagai satu gift yang baik. Tentu gift yang dimaksud di sini adalah gift dari Tuhan, ya. Nah, banyak hal yang saya dapatkan melalui buku-buku itu, khususnya melalui buku yang judul yang saya pakai ini, The Good Gift of Weakness, dan saya terinspirasi dan belajar banyak dari buku itu, dan saya ingin sharing sebagian, tidak persis sama, tetapi saya ingin mengambil beberapa bagian dari buku itu yang kemudian saya coba kombinasi dengan apa yang saya pelajari dari firman Tuhan dan saya ingin sharingkan. Jadi kita akan belajar ini dua seri, ya rekan-rekan. Jadi kita akan belajar seri yang pertama ini, bagian pertama part 1 dulu hari ini, dan kita akan lanjutkan minggu depan dengan part 2-nya, ya. Ada firman Tuhan yang akan menjadi dasar untuk pembelajaran kita hari ini, terambil dari Roma 11 ayat 36. Ya, Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, Roma 11 ayat yang ke-36. Nah, saya ingin bacakan terjemahan bahasa Indonesia masa kini, ya, sebagai perbandingan. Jadi ini kalau Roma 11:36 yang saya cantumkan ini adalah dari terjemahan baru edisi yang kedua. Saya ingin perbandingkan dengan Alkitab bahasa Indonesia masa kini yang lebih bebas sifatnya. Di sana diterjemahkan seperti ini di Roma 11 ayat 36. Allah yang menciptakan segala sesuatu, semuanya berasal dari Allah dan adalah untuk Allah. Terpujilah Allah untuk selama-lamanya. Amin. Ya, jadi ini terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Ya. Nah, saudara, jujur saja, kalau kita disuruh memilih untuk berbicara mengenai weakness, kelemahan, atau berbicara mengenai strength, kekuatan, saya merasa bahwa orang lebih suka bicara tentang strength daripada bicara tentang weakness. Bila kata weakness itu bukanlah kata yang mungkin terdengar menyenangkan bagi sebagian orang. Karena umumnya weakness itu dikaitkan dengan nuansa sepertinya direndahkan, dihina, dikalahkan, gagal, malu, ingin menyembunyikan diri kita dari kegagalan atau kekurangan itu. Dan umumnya kita tahu orang tidak ingin menjadi orang lemah. Umumnya orang tidak suka disebut sebagai orang yang lemah. Kelemahan itu boleh katakan sangat sulit untuk diakui. Orang ingin dianggap kompeten, kuat, mandiri. Dan budaya sekitar kita juga kita tahu sangat menghargai yang namanya kekuatan, kekuasaan, pengaruh, kesuksesan, kehebatan, popularitas. Setelah itu nilai-nilai yang menurut dunia ini harus yang menjadi yang utama, terpenting dalam hidup kita nih. Maka umumnya pandangan dunia ini secara umum, ya, saya tidak mengatakan semuanya ya, tapi secara umum pandangan dunia itu mengajarkan kita untuk kalau bisa kita menyingkirkan kelemahan kita. Ya, kalau bisa kita itu menjauhkan diri dari kelemahan ini. Saya ambil contoh. Saya menemukan kutipan ini di internet.
contoh pandangan secara umum tentang apa itu weakness. Ada seorang bernama Mary Person itu menuliskan kalimat seperti ini. Dia mengatakan, kelemahan itu menjadikanmu sasaran. Dan aku sudah berjanji pada diriku sendiri sejak lama. Aku tidak pernah mau menjadi sasaran itu. Ya, jadi dia tidak mau untuk diserang oleh yang namanya weakness nih. Karena dia mengatakan weakness itu menjadikanmu sasaran. Dan aku berjanji pada diriku sendiri, sejak lama aku tidak pernah mau untuk menjadi sasaran lagi ini. Ini salah satu contoh kutipan. Contoh yang kedua yang saya ingin tunjukkan adalah seorang yang bernama Ilona Andrews itu mengatakan begini, jangan pernah menunjukkan kelemahan. Ya, jangan pernah menunjukkan rasa sakitmu. Orang yang rentan atau yang lemah itu akan dimakan, itu akan dihabisi sepertinya itu. Jadi saudara kita melihat ya, kebanyakan manusia itu secara alami mungkin menganggap kelemahan itu sebagai kekurangan yang harus diminimalkan atau ditutupi atau disingkirkan. Dan mudah sekali untuk kita itu karena pengaruh budaya sekitar kita mungkin melihat yang namanya kelebihan atau kekuatan itu sebagai aset yang penting yang harus kita kejar, yang harus kita pertahankan, yang harus kita miliki. Nah, saudara, saya ingin mengajak saudara melalui PA 2 kali ini, minggu ini dan minggu depan, mencoba untuk bertanya seperti ini. Apakah memang kita ini harus memandang semua kelemahan itu sebagai hal yang negatif? Apakah kita ini memang harus mengatasi atau menang atas semua kelemahan kita? Apakah memang tidak baik untuk mengakui bahwa kita ini lemah? Ya kan ada orang-orang tertentu mengatakan, jangan, kamu nanti jadi orang yang kurang percaya diri. Kamu memiliki self-esteem yang rendah jadinya kalau selalu melihat diri itu sebagai lemah. Apakah memang tidak baik nih mengakui bahwa kita ini lemah? Nah, saudara, ini pertanyaan akan kita renungkan ya sepanjang PA ini. Dan satu kalimat yang saya baca yang menarik perhatian saya dari seorang rohaniwan di Amerika Serikat, John Bloom. Dia pernah berkata begini, Allah dalam providensianya memberi kita kelemahan-kelemahan kita, sebagaimana Dia memberi kita kekuatan kita. Setujukah saudara dengan pernyataan tersebut? Ya, dia berani mengatakan Allah itu dalam providensianya memberi kita nih bukannya kekuatan-kekuatan kita nih, tapi dia mengatakan juga memberi kita kelemahan-kelemahan kita. Saudara, bicara weakness, kita tahu itu arti weakness atau kelemahan itu memiliki nuansa ini ya, kekurangan, ketidakmampuan, ketidakcakapan, ketidakcukupan, keterbatasan. Nah, semua ini area yang boleh katakan masuk dalam kategori apa yang kita sebut sebagai weakness. Dan kita tahu weakness itu banyak macamnya. Ada kelemahan fisik, ya physical weakness. Ya, kita kurang kuat secara fisik, kurang energi, mungkin juga terkait kesehatan tubuh kita. Ada kelemahan secara intelektual, ya ketidakmampuan untuk beberapa aspek ya kita, misalnya ada orang tuh kuat sekali dalam hal matematika, tetapi mungkin ada sebagian kita yang lemah di dalam hal matematika nih ya. C.S. Lewis, tokoh Kristen, tokoh pembela Kristen yang sangat dikenal sekali itu, dia mengatakan bahwa dia sangat-sangat lemah sekali kalau bicara tentang matematika. Tetapi dia bicara tentang argumen apologetika, dia sangat kuat sekali. Ya, jadi dia punya kelemahan secara intelektual di dalam area tertentu nih. Ya, kita bisa bicara juga tentang kelemahan karakter pribadi seseorang. Ya, mungkin dia kurang tegas, dia kurang determination, dia kurang kemampuan mungkin untuk mengatur atau memerintah. Kita bicara juga tentang kelemahan secara relasional nih. Orang yang seharusnya bisa memimpin dengan baik, akhirnya tidak bisa memimpin dengan baik. Ada orang tua yang lemah, ada pendeta yang lemah, ada bos yang lemah. Kita juga bicara tentang weakness, itu bicara misalnya weak secara posisi, lemah secara posisi ini. Ya, dalam arti kita nggak memiliki posisi tinggi, kita nggak memiliki posisi yang di mana kita bisa memiliki sumber daya yang dibutuhkan untuk bisa memajukan situasi atau mempengaruhi keadaan, saudara. Jadi kelemahan itu banyak ragamnya. Ya, setiap hari saya percaya kita berhadapan dengan yang namanya weakness nih. Baik weakness kita maupun weakness orang lain di area-area tertentu di dalam kehidupan ini. Nah, saudara, buku yang saya baca
itu ditulis oleh seorang yang bernama Eric Shoemaker. Ya, dan dia mengkategorikan weakness menurut Alkitab itu dalam 3 kategori. Ya, dia menyebutkan 3 kategori weakness di dalam Alkitab. Yang pertama dia sebut sebagai natural weakness. Kelemahan alamiah, yaitu memang ketidakmampuan atau keterbatasan bawaan kita karena kita ini makhluk ciptaan. Ini natural weakness. Ya. Yang kedua, dia sebut sebagai consequential weakness. Ini kelemahan consequential, yaitu kelemahan yang atau ketidakmampuan yang dipicu dan diperbesar oleh masuknya dosa ke dunia ini. Nah, mencakup di dalam kelemahan ini adalah kelemahan moral. Ya, termasuk juga saya percaya kelemahan secara spiritual. Kenapa? Karena masuknya dosa, pengaruh dosa. Nah, kita semua ini disebut dalam Alkitab sebagai orang berdosa nih. Nah, ini kelemahan konsekuensial. Kemudian yang ketiga disebut sebagai relative weakness. Kelemahan relatif yaitu ketidakmampuan kita memang kalau dibandingkan dengan yang lain. Yang lain itu bisa manusia, bisa binatang, bisa kekuatan alam. Nah, pada waktu dibandingkan kita baru sadar, wah lemah nih. Misalnya di antara manusia kita tahu lah, ada tingkat dan sifat kelemahan yang berbeda. Beberapa orang lebih lemah dalam beberapa hal tertentu daripada yang lain. Ya, misalnya ada orang dengan posisi tinggi, tetapi ada orang dengan posisi yang rendah dalam pekerjaan. Ya, maka kita bisa sebut bahwa orang yang berada dalam posisi lemah mungkin secara posisi itu weak, secara posisi itu lemah nih. Jadi kalau tetangga saya lebih lemah daripada saya dalam hal tertentu, berarti saya lebih kuat dalam perbandingan ini. Jadi di antara manusia itu ada yang golongan disebut golongan kuat atau golongan lemah. Sudah perhatikan dalam Alkitab muncul beberapa kali kan, tulisan Paulus misalnya di surat Roma. Paulus menyebutkan ada 2 golongan ini, golongan kuat, golongan lemah. Bukan karena katakanlah hal-hal kepandaian tertentu, mungkin belum tentu itu. Tetapi mungkin pandangan tertentu, kelompok tertentu dianggap lemah, kelompok tertentu dianggap kuat. Ya, ini Alkitab banyak memakai ungkapan-ungkapan ini. Di dalam hukum Taurat Musa, yang disebut dengan kaum lemah itu umumnya diwakili oleh pertama, orang miskin. Yang kedua, janda. Yang ketiga, yatim piatu. Yang keempat, orang asing. Nah, ini disebut kelompok orang-orang lemah nih. Kenapa? Karena baik secara fisik mungkin atau secara finansial atau secara sosial, masing-masing kategori ini tidak memiliki kekuatan untuk memenuhi kebutuhan atau melindungi diri mereka sendiri, terutama jika dibandingkan dengan kaum yang lebih kuat. Nah, hal ini membuat kelompok-kelompok orang ini, orang miskin, janda, yatim piatu, orang asing, itu rentan terhadap apa yang namanya penindasan, eksploitasi, penderitaan, ketidakadilan, dan sebagainya. Nah, itu masuk di dalam kategori apa yang disebut oleh Eric Shoemaker itu sebagai relative weakness nih. Ya, jadi weakness kalau dibandingkan dengan orang lain. Bandingkan dengan binatang tertentu mungkin kita kalah kuatnya nih. Kita gampang menjadi mangsa dari binatang itu. Nah, kita disebut dalam kaitan dengan itu kita lemah nih. Ya, nah saudara, kita akan melihat hari ini secara khusus di bagian pertama ini, mengajak saudara untuk melihat yang kategori pertama tadi, natural weakness. Ya, dan ini menjadi satu cermin untuk kemudian kita pakai untuk melihat diri kita, dan kemudian nanti minggu depan kita akan kaitkan dengan 2 kategori yang lain ini, yaitu consequential weakness, kelemahan karena memang kita orang berdosa, dengan kelemahan secara relatif ini. Tapi saya ingin untuk hari ini melihat dulu yang kategori pertama ini, yaitu kelemahan manusia. Kalau tadi pakai istilahnya Eric Shoemaker itu kelemahan bawaannya manusia memang. Sebagai makhluk ciptaan. Ya, ini kita bicara natural weakness. Ada orang mungkin tidak suka memakai istilah kelemahan. Ada orang mungkin lebih suka memakai istilah misalnya keterbatasan. Ya, limitation atau finitude, ya, jadi mereka tidak mau pakai istilah kelemahan. Tetapi bagaimanapun kita melihat, saudara, ini kita bisa sebut kategori sebagai kelemahan juga. Ya, mari kita melihat ini, dan khususnya kita akan menyoroti dari apa yang dinyatakan tentang manusia menurut Kejadian pasal 1 dan pasal 2. Saudara tahu Kejadian pasal 1, pasal 2 itu adalah kisah penciptaan. Ya, salah satu yang diciptakan adalah manusia. Saudara, apa yang kita bisa pelajari tentang manusia itu? Berdasarkan
kisah penciptaan di Kejadian 1 dan 2 ini. Ya, nah ini akan jadi porsi pembahasan kita hari ini. Saudara sering mendengar kalimat ini. Orang mengatakan ada perbedaan besar antara sang pencipta dan ciptaan. Ya, ada qualitative difference, ada perbedaan kualitatif antara pencipta dan ciptaan. Saya percaya kita semua setuju. Kalau dibedakan jelas sekali. Kita sebagai manusia itu lemah dan dia pencipta itu kuat. Nah, pada waktu kita membaca Alkitab di Kejadian pasal 1, setelah kita melihat dengan jelas sekali Alkitab itu dibuka atau dimulai dengan penegasan kepada kita bahwa Allah dan hanya Allah yang tidak lemah. Ya, hanya Allah yang tidak lemah. Pada mulanya Allah itu sudah ada. Dia tidak memiliki permulaan, ya. Dia selalu ada. Tidak ada yang menciptakan Allah, justru dia adalah pencipta. Itu Kejadian pasal 1 ayat 1. Ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi keberadaan Allah baik masa lalu, sekarang, masa depan itu tidak tergantung pada apapun. Dia tidak bergantung pada apapun, tidak ada yang memulai, tidak ada yang menopangnya, dia tidak memiliki kebutuhan, kelemahan, kerentanan, tidak ada yang bisa mengakhiri eksistensi Allah. Dia ada. Nah, saudara, ini jelas tidak berlaku untuk yang lain yang adalah ciptaan. Tidak berlaku bagi siapa atau apapun yang lain yang adalah ciptaan. Maka oleh sebab itu, kita bisa mengambil kesimpulan begini. Setiap makhluk ciptaan yang jelas bukan Allah, itu memiliki yang disebut kelemahan yang tidak bisa dihindari. Paling tidak, satu kelemahan yang sangat jelas sekali adalah yang namanya ciptaan itu tidak dapat eksis atau terus eksis kalau itu bukan kehendak dari Allah. Maka setiap makhluk ciptaan itu pada dasarnya rentan. Dia bisa berhenti eksis kapan saja jikalau Allah itu menghendakinya. Dan makhluk ciptaan ini tidak bisa melakukan apapun untuk mencegah misalnya kematian. Nggak bisa. Jadi saudara, ini kategori pertama, kelemahan kita. Ya. Nah, ingat ketika Allah menciptakan dunia dan segala isinya ini. Saudara lihat berulang kali disebutkan Allah melihat semuanya baik. Ya, semuanya baik. Berarti termasuk makhluk ciptaan yang punya kelemahan. Itu pun dilihat sebagai sesuatu yang baik. Jadi saudara, Allah menciptakan kita manusia itu lemah. Dan segala sesuatu yang diciptakan Allah itu baik. Sebelum dosa dan kematian masuk ke dunia, kelemahan sudah ada. Weakness itu sudah ada dan itu bukan akibat kejatuhan. Nah, ini kita bicara natural weakness ya. Kita belum bicara consequential weakness. Jadi sebelum manusia jatuh dalam dosa pun sudah ada kelemahan ini. Karena memang manusia itu adalah makhluk ciptaan. Saudara, kisah penciptaan di Kejadian 1 dan 2 saya percaya bukan sekedar cuma memberitahu kita. Ini loh dulunya Allah menciptakan. Tapi saya percaya kisah penciptaan itu ditaruh di bagian awal dari Alkitab kita, kitab Kejadian. Itu punya maksud untuk semua pembacanya, khususnya kita orang-orang percaya yang percaya pada Allah dan memiliki kitab suci ini. Kita membacanya, kita melihat itu sebagai cermin untuk kita melihat diri kita sendiri sebagai makhluk ciptaan. Dan fakta kelemahan sebagai makhluk ciptaan itu terlihat dari beberapa hal ini. Yang pertama, kita ini bergantung sepenuhnya pada Allah untuk kehadiran dan eksistensi kita sebagai manusia. Siapa kita ini di luar Allah? Sederhananya jelas sekali, di luar Allah kita tidak ada. Di luar kehendak Allah kita tidak akan eksis nih. Nah, Kejadian 1-2 itu kisah penciptaan. Salah satu yang diciptakan adalah manusia nih. Maka di Kejadian 1 ayat 6 berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia. Daud itu pernah berkata begini di Mazmur 139, aku bersyukur kepadamu sebab aku dijadikan dengan dahsyat dan ajaib.
Ini pengakuan dari Daud nih. Dia adalah makhluk ciptaan yang dijadikan dengan dahsyat dan ajaib nih. Sudah berarti kehadiran manusia di dunia ciptaan itu dimulai dan terus berlanjut hanya melalui kehendak dan pekerjaan Allah. Kejadian 2 ayat 7 berkata begini, Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Sudah tidak peduli bagaimana tempatnya kita di dalam rancangan Allah ini. Kita perlu sadar, kita ini cuma debu. Artinya kegunaan dan pencapaian prestasi kita itu sesungguhnya tidak bergantung pada siapa kita. Kenapa? Karena kita semua ini debu. Sudah kalau kita membaca di dalam Alkitab, istilah debu itu melambangkan beberapa hal. Ada bagian Alkitab yang menunjukkan debu itu melambangkan status yang rendah. Ada bagian Alkitab menunjukkan debu tanah itu melambangkan kehinaan, kemiskinan. Ada bagian Alkitab menunjukkan debu itu adalah melambangkan kematian. Nah ini manusia. So, artinya ketika dituliskan di Kejadian pasal 2 yang ke-7 bahwa manusia diciptakan dari debu tanah, itu mau menunjukkan dengan jelas itu loh yang namanya manusia. Ya, namanya weakness, kelemahan dari manusia itu adalah di sini nih. Jadi Allah menciptakan kita manusia dari debu tanah. Saya percaya dengan satu tujuan untuk mengajar manusia itu agar berjalan bersamanya dengan rendah hati. Sudah bagaimana debu itu bisa menjadi hidup? Ya, kalau sudah baca Kejadian 2 ayat yang ke-7 jelas sekali Allah mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Artinya kalau Allah tidak berbuat sesuatu, ini coba debu tanah yang seperti mayat yang tidak bernyawa. Sepertinya begitu. Tetapi Allah itu memberikan kehidupan ini. Saudara, keadaan sebagai debu atau status dari debu ini bukan sesuatu yang dihina oleh Allah loh. Saya ambil contoh. Ada satu ayat di dalam Mazmur itu bunyinya seperti ini. Mazmur 103, 13, 14. Yang mungkin pernah kita baca juga. Seperti Bapak sayang beranak-anaknya, demikian Tuhan sayang berorang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia tahu dari apa kita dibentuk. Dia ingat bahwa kita ini debu. Sudah bagi saya ini kalimat ini sangat menarik sekali. Tuhan gak menghina kelemahan kita sebagai debu nih. Justru karena Dia tahu kita ini debu, Dia menyatakan kasih sayangnya atau compassion-nya. Bahasa Inggris menerjemahkan Tuhan itu punya compassion. Ya. Kasih sayang, belas kasihan kepada kita. Wow, bagi saya ini luar biasa. Tuhan nggak menghina kekurangan kelemahan kita hanya karena kita ini debu. Tapi justru di sana terlihat perhatian, kasih sayang, dan compassion dari Allah. Jadi saudara, kehadiran kita, eksistensi kita itu bergantung sepenuhnya kepada Allah nih. Yang kedua, kita ini bergantung sepenuhnya pada Allah untuk tempat, untuk place kita di bumi ini. Saudara, manusia diciptakan, ditempatkan di bumi. Tapi saudara tahu bagaimana keadaan bumi sebelum diciptakan? Kejadian 1 ayat 2 tertulis seperti ini. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita meliputi samudra semesta dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Saudara, banyak perdebatan ya tentang maksud dari ayat ini ya. Saudara, kita tidak akan membahas itu, tetapi yang jelas adalah itulah kondisi sebelum Allah menciptakan atau memberi kehidupan. Artinya itu kondisi yang tidak akan mendukung kehidupan. Kalau Allah tidak melakukan sesuatu untuk bumi yang dikatakan belum berbentuk dan kosong itu, maka tidak akan ada kehidupan. Maka kemudian kita lihat di Kejadian pasal 1, setelah ayat yang kedua, Allah menciptakan itu. Ya, tempat lingkungan yang tidak hanya eksis ada, tetapi juga bisa flourishing, berkembang. Dia menciptakan, menghadirkan terang, ya, menciptakan lautan, daratan, membentuk langit cakrawala, menumbuhkan tumbuhan dari tanah kering, memerintahkan benda-benda angkasa ya untuk menerangi, menguasai siang dan malam.
Kemudian setelah tempat itu siap, baru diisi dengan makhluk hidup yang diberikan. Dari binatang sampai kepada puncaknya manusia. Jadi saudara, kita melihat Allah itu menyediakan tempat. Sebuah tempat nih di bumi ini. Dan secara khusus dalam lokasi, dalam Kejadian pasal yang kedua itu adalah di Kejadian 2 ayat yang ke-8, Allah membuat taman di Eden, di timur, di sanalah dia menempatkan manusia yang dibentuknya. Itu Kejadian 2 ayat yang ke-8. Saudara, itu tempat yang kita nggak tahu, karena kita nggak pernah hidup di tempat itu, kita nggak tahu. Tetapi ketampaknya menggambarkan tempat yang indah, penuh dengan pepohonan yang indah, menghasilkan buah yang baik, dialiri sungai yang mengalir, dan sebagainya, saudara. Tetapi saya percaya tempat itu jadi berkat bukan sekedar cuma karena itu tempat yang disediakan Allah. Tapi kalau kita melihat, tempat itu indah dan baik, karena Allah juga hadir di sana. Allah itu berjalan bersama umatnya ini. Ini luar biasa. Tuhan bukan yang sediakan tempat, tetapi dia juga menjadi tempat bagi kita untuk hidup bersekutu bersama dengan dia. Itu yang dialami oleh Adam dan Hawa. Jadi saudara, hidup bersama Allah itu bukan kemewahan, bukan bonus. Itulah rancangan dari Allah dari sejak semula. Sebab terlepas dari Allah, tidak akan ada yang namanya kehidupan. Maka hidup bersama Allah itu sebuah kebutuhan. Dan itu juga adalah sebuah anugerah. Kalau Allah tidak memberikan dirinya kepada kita, kita tidak akan bisa memiliki dia. Kita bukanlah yang menjadikan bisa hidup bersama dengan Allah dari sejak semula. Dia yang memberikan dirinya untuk kita. Kita bukan yang bisa menjadikan hidup kita bersama dengan Allah nih di masa sekarang ini. Tetapi dia turun kepada kita dan memberikan anugerah cuma-cuma ini. Kita tidak pantas menerima anugerah itu, ya. Tetapi itu diberikan oleh Allah tanpa kita perlu untuk membayarnya. Jadi setiap anugerah dari penciptaan sampai nantinya kita masuk ke penciptaan yang baru, itu adalah anugerah di mana Allah itu mau bersama dengan kita sehingga kita bisa hidup di dalam Dia. Dan ini adalah gift. Jadi bukan sekedar cuma tempat, tetapi Allah hadir. Yang ketiga, dari kisah penciptaan kita belajar bahwa kita sebagai manusia itu bergantung sepenuhnya pada Allah untuk tujuan hidup kita. Ya, Kejadian 1, 26, 27, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan seluruh bumi, atas segala binatang dan melata di bumi. Ya, jadi saudara, kita lihat Allah menciptakan kita untuk menjadi ruler of the whole earth nih, menjadi penguasa, menguasai seluruh bumi ini, tentu untuk kemuliaan Dia. Ayat 27, Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudara, istilah gambar, image, itu dalam konteks di dunia Timur Tengah kuno dulu, itu adalah sesuatu yang melambangkan dewa atau ilah. Seorang raja disebut sebagai gambar, image dari dewa atau ilah tertentu. Seorang raja itu seperti memerintah atas nama dewa itu. Saudara, di dalam rancangan Allah, gambarnya dia itu bukanlah patung yang diukir. Bukanlah terbatas hanya seorang raja. Tetapi gambar Allah itu adalah seluruh umat manusia ini. Adalah the image of God. Dan Allah merancang manusia ini sebagai wakilnya. Ya, boleh katakan sebagai representasinya nih. Untuk apa? Untuk bekerja sama dalam menjalankan otoritas kerajaan Allah itu di bumi ini. Ya, di Kejadian pasal yang kedua ayat 15 itu lebih detail lagi. Tuhan mengambil manusia dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengerjakan dan memelihara taman itu. Tempat di mana Tuhan tempatkan manusia itu, dia dipanggil untuk mengerjakan dan memelihara. Saya percaya ini bukan sekedar cuma tugas pertanian atau pertamanan. Ya. Tetapi kata ini sangat penting sekali karena di dalam Perjanjian Lama, kata mengerjakan dan memelihara itu di kitab Bilangan dipakai untuk tugas seperti seorang imam. Di dalam menjalankan tugas khusus di tempat kudus, itu tugas imam. Dikatakan mengerjakan dan memelihara.
itu pelayanan keimaman di tempat kudus di kemah suci. Jadi saudara, calling manusia itu jelas sekali. Kalau Tuhan nggak memberikan tujuan ini, manusia itu akan menentukan tujuan hidupnya sendiri. Tapi kalau manusia sadar bahwa dia bergantung sepenuhnya pada Allah yang memberikan tujuan itu, maka dia sadar dia dipanggil untuk menjadi penguasa atas alam semesta ini dan priestly servant of God. Ini tugas, ini panggilan dari Allah dan manusia harus sadar nih. Ya, jadi untuk tujuan hidup kita pun juga, saudara, bukan kita yang menentukan. Tetapi Allah yang menentukan dan kita dipanggil untuk mentaatinya. Yang berikutnya, saudara, kita ini bergantung sepenuhnya kepada Allah untuk provision kita. Saudara, provision itu diterjemahkan harfiah itu penyediaan. Ya, sesuatu yang disediakan untuk kita. Saudara, menariknya begini. Topik pertama yang Allah bicarakan setelah menciptakan manusia di Kejadian pasal 1 ayat 29 dan 30 adalah tentang makanan. Food. Ya, ada perdebatan ayat itu ya, tapi saya tidak masuk dalam perdebatan di sana, tapi topiknya jelas. Kejadian 1, 29, 30 itu food, bicara makanan. Saudara, jelas prinsipnya begini. Untuk hidup kita perlu makan. Untuk makan, kita butuh makanan. Dan untuk mendapatkan makanan, kita butuh Allah. Ya, kita butuh makanan, kita memperoleh kekuatan dari makanan. Tanpa makanan, kekuatan kita memudar dan akhirnya kita bisa mati. Jadi kebutuhan akan makan itu bukan hasil dari kejatuhan. Bukan akibat dari kejatuhan dalam dosa. Bukan. Tetapi itu adalah bagian dari rancangan Allah. Allah memang tidak harus menciptakan kita untuk butuh makan. Dia bisa lakukan, manusia nggak perlu makan nih. Bisa. Tetapi Allah tidak lakukan itu. So, dengan Allah melakukan itu, dia mengingatkan kita bahwa setiap hari ini kita nggak akan bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri. Yang tidak perlu makan cuma Allah, boleh katakan seperti itu. Allah yang hidup tidak makan. Jadi ketika kita makan, kita ingat bahwa kita bukan Allah. Kita berulang kali makan sepanjang hidup ini untuk mengingat bahwa kita selalu memiliki kebutuhan yang hanya dapat disediakan oleh Allah. Jadi saudara, makanan membantu kita menyadari bahwa kehidupan itu berasal dari Allah dan ditopang oleh Allah untuk kebutuhan-kebutuhan kita, untuk provision kita nih. Dia yang memberi makanan, dikatakan di Mazmur 136, kepada segala makhluk, dia memberi makanan. Maka tidak heran saudara, Yesus mengajarkan dalam doa Bapa kami kan, salah satunya berkaitan dengan makanan. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Makanan sesehari. Ya, give us today our daily bread. Ya, berikan pada kami roti harian kami. Roti harian loh. Bukan roti mewah, bukan roti mahal, tapi roti sesehari yang kita butuhkan. Yesus katakan apa? Jadikan itu sebagai subjek topik yang kau doakan. Saudara, mengingatkan apa? Memang kita bergantung pada Allah nih. Saudara, Kejadian pasal yang kedua, 8-9 mengatakan Tuhan itu menempatkan manusia di Taman Eden. Lalu dikatakan begini, setelah ditempatkan di Taman Eden, lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon yang menarik dan baik untuk dimakan buahnya. Juga pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu. Tuhan sediakan, saudara, sesuatu yang apa? Berbagai pohon yang menarik dan yang baik untuk dimakan. Wah, dia memberikan keanekaragaman, nutrisi, keindahan ini untuk dinikmati oleh manusia. Dan itu datangnya dari Allah. Jadi saudara, Allah menyediakan makanan atau provision kita dengan cara yang sedemikian rupa agar kita tidak lupa bahwa Dia memang sumber segala berkat, sumber segala kebahagiaan. Yang berikutnya, saudara, kita bergantung sepenuhnya kepada Allah untuk proteksi kita, perlindungan kita. Saudara tahu Kejadian 2, 16, 17. Larangan yang Tuhan berikan. Lalu Tuhan Allah memberi perintah pada manusia, firman-Nya, buah dari semua pohon taman ini boleh kau makan dengan bebas. Tetapi buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik yang jahat itu jangan kau makan. So, pada saat engkau memakannya, engkau pasti mati.
Sekali lagi saudara, banyak perdebatan ya di antara para ahli tentang apa itu pohon pengetahuan baik dan jahat. Sekali lagi kita tidak masuk ke sana, tapi kita lihat poin utamanya nih. Ada larangan diberikan. Pada waktu larangan itu dilanggar, maka ada konsekuensi yang akan dihadapi. Saudara, kalau manusia nggak diberitahu tentang pohon itu, manusia tidak akan tahu. Artinya begini, manusia pertama, Adam, ya, nggak memiliki cara untuk mengetahui pohon mana yang aman dan pohon mana yang mengancam jiwa, kecuali Allah memberitahu dia. Artinya, saudara, inilah salah satu aspek weakness-nya kita nih. Sesungguhnya kita tidak mampu membedakan mana yang aman dan mana yang mematikan. Mana yang baik dan mana yang buruk. Kecuali Allah yang memberitahu kita. Saudara, sekali lagi mengingatkan ini loh, bergantung nih. Kita bergantung untuk proteksi jiwa kita dari anugerah Allah. Dinyatakan melalui apa? Kenapa berulang kali dalam Alkitab kita membacakan? Kenapa manusia perlu dengar firman? Kenapa Allah itu selalu minta umatnya itu mentaati firman? Kenapa? Karena Allah tahu kita ini nggak bisa bijak, nggak bisa membedakan mana yang aman, mana yang mematikan. Takut akan Tuhan itu permulaan hikmat, itu Amsal 9 ayat 10. Untuk bisa hidup berhikmat, punyailah takut akan Tuhan. Jadi dari sejak awal, kita manusia diajarkan untuk tidak bersandar berpengertian kita sendiri, tetapi hidup percaya kepada Allah untuk apa? Proteksi kita. Maka kita tidak pernah tidak butuh firman. Kita tidak pernah tidak butuh Dia untuk perlindungan kita nih. Yang terakhir, dari kisah penciptaan kita belajar, kita juga bergantung sebetulnya kepada Allah untuk partner kita. Saudara, yang saya maksudkan di sini bukan sekedar seorang partner, tetapi saya percaya juga mencakup partner-partner yang lain. Meskipun contoh yang diberikan di sini memang adalah pasangan, ya kan? Sudah tahu Allah menciptakan alam semesta dan berulang kali di Kejadian pasal 1 dikatakan Allah melihat semuanya itu baik. Bahkan puncaknya itu Kejadian 1 ayat 31, Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh sangat baik. Tapi begitu masuk ke Kejadian 2:18 dikatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Aku akan menjadikan baginya penolong yang sepadan dengan dia. Jadi saudara, tidak baik itu bukan sekedar cuma pernyataan biasa, tapi itu sangat tegas. Allah menekankan ini poin penting. Ini sangat buruk nih kalau tidak terjadi, yaitu kalau manusia hanya seorang diri. Saudara, mengapa tidak baik? Apakah karena manusia kesepian? Saya percaya tidak. Tidak mungkin manusia memiliki relasi dengan Allah, tidak mungkin yang kesepian. Apakah perlu orang lain karena ada rasa aman kalau jumlah banyak? Saya rasa bukan. Allah sebagai pelindung, penyedia sudah cukup bagi manusia. Jadi solusi Allah untuk kesendirian manusia itu adalah karena apa? Dikatakan aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan dengannya. Tidak baik bagi manusia untuk seorang diri karena apa? Dia memang butuh penolong. Seorang penolong datang mendampingi yang lain untuk memberi kekuatan dan bantuan dalam satu tugas. Manusia membutuhkan penolong karena apa? Memang dia butuh bantuan. Dia tidak akan mampu untuk menguasai bumi, melayani, bekerja di taman itu sendirian. Allah menciptakan manusia pertama dengan kekurangan, dengan kelemahan. Jadi sebelum kejatuhan, sebelum masuknya dosa, Allah menciptakan manusia memang dalam kelemahan. Artinya apa? Dia nggak bisa sendirian. Tidak ada laki-laki atau perempuan yang dapat bekerja sendiri secara mandiri untuk memenuhi tujuan Allah di bumi ini. Kedua jenis kelamin ini bergantung satu sama lain. Ingat, Allah menyediakan wanita ini, perempuan ini. Itu solusi dari Allah. Solusinya bukan datang dari Adam, tapi solusinya datang dari Allah yang menyediakan wanita ini. Jadi pertolongan itu hanya datang karena Allah menyediakan. Dan Allah adalah satu-satunya yang memberikan kekuatan untuk setiap kelemahan kita nih. Termasuk memberikan orang-orang
yang menjadi partner kita, apakah pasangan kita atau mungkin rekan kerja kita atau apa yang menolong kita untuk mampu melaksanakan pekerjaan dan tugas yang dia berikan. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Sekali lagi saudara, itu adalah satu pernyataan yang saya percaya berlaku bukan hanya untuk Adam saat itu. Tapi saya percaya berlaku untuk kita juga hingga saat ini. Ketika kita meminta bantuan pada orang lain, itu sesungguhnya adalah pengakuan kelemahan kita. Bahwa kita nggak bisa melakukan sesuatu sendirian. Itu keterbatasan. Jadi ada beberapa aspek ini yang kita bisa pelajari secara cepat ya dari kisah Kejadian 1 dan 2. Pertanyaannya kenapa kelemahan itu? Saya harap sudah mulai menangkap sesuatu di sini. Ketika kita mempelajari topik tentang weakness. Kelemahan itu penting kenapa? Karena kelemahan itu latar belakang yang digunakan Allah untuk menunjukkan kekuatannya. Setelah ketika kita menyangkali kelemahan kita, sesungguhnya kita menolak kuasa Allah. Ketika kita membanggakan diri kita sendiri, kita tuh menyangkali akan providensia Allah nih. Kelemahan ada untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan kekuatan dan kemuliaan Allah dalam segala hal. Maka dalam hal inilah kita bisa mengatakan kelemahan adalah anugerah Allah yang baik. Karena itulah konteks di mana dia memberikan dirinya kepada kita. Jikalau kita tidak lemah, maka kita mengatakan saya nggak butuh Allah. Tapi dari sejak semula Allah merancang manusia lemah supaya manusia sadar apa? Dia butuh Allah. Ya. Maka seorang penulis buku, Elia Joy, menulis buku juga tentang weakness, ya. Dia mengatakan kalimat ini. Weakness, kelemahan itu adalah satu undangan suci. Holy invitation untuk mengizinkan anugerah itu menjalankan pekerjaannya. Satu undangan suci. Tuhan, kau dalam anugerahnya, silakan bekerja dan menolong. Saudara, kelemahan itu bagi saya seperti satu good news. Kenapa? Karena Allah tidak menghina kelemahan. Allah mengasihi yang lemah. Ya. Tadi saya kutip itu kan, kita ini debu tapi Tuhan itu sayang pada kita. Allah melihat semua yang dijadikannya itu baik. Ya, baik loh, bukan tidak baik. Termasuk manusia yang lemah nih. Jadi Allah mengasihi ciptaannya yang lemah. Dia senang untuk menyediakan hal-hal baik yang memang kita butuhkan, memberi kekuatan. Dia senang melakukan itu. Dan itu akan terus berlanjut sampai nantinya ketika kita diselamatkan di dalam Kristus. Kita lemah, gak mungkin dapatkan keselamatan kita sendiri. Ya. Jadi saudara, kalau saya boleh rekap apa yang kita bahas secara cepat hari ini melalui Kejadian 1 dan 2. Kesimpulan penutup yang saya bisa katakan adalah begini. Tidak ada yang salah dengan menjadi makhluk yang lemah. Kelemahan itu bukan kesalahan dalam rancangan alam semesta. Tapi itu adalah satu fitur, satu ciri. Dan itulah cara Allah menciptakan kita. Mengingatkan bahwa kita tidak ada yang namanya manusia yang mandiri. Allah menciptakan kita untuk bergantung padanya, bergantung satu sama lain. Allah tidak menciptakan kita untuk hidup dengan kekuatan kita sendiri. Bahkan di Taman Eden yang kita sebut sebelum masuk dosa itu, taman yang lingkungan yang kita mungkin sebut perfect sepertinya, sempurna nih. Adam dan Hawa tetap bergantung pada Allah dan bergantung satu dengan yang lain. Kenapa? Karena memang mereka bukan manusia yang sempurna. Ya. Mereka bukan manusia yang sempurna, maka mereka butuh untuk bergantung pada Allah. Jadi kelemahan mengingatkan kita, Allah itu merancang seluruh kehidupan itu untuk memang kita jalani dengan iman. Dia tidak merancang kehidupan itu untuk kita jalani dengan kekuatan kita sendiri. Kehidupan, kebebasan, kebahagiaan tidak ditemukan dalam independensinya kita. Semuanya berakar sepenuhnya pada ketergantungan kepada Tuhan. Jadi dari sejak permulaan nih, ya, dari penciptaan, sejak penciptaan, Allah mengajari kita, membuat kita, menjadikan kita untuk apa? Ingat untuk memandang Dia, melihat Dia, berharap pada Dia, untuk segala keberadaan kita dan segala kebutuhan kita. Maka sebagai penutup saya ingin mengutip Eric Shoemaker berkata begini dalam bukunya The Good Gift of Weakness. Dia berkata, weakness, kelemahan itu adalah seperti soil, tanah, di mana iman itu bertumbuh.
Dan dengan iman itulah di mana kehidupan itu akan bisa flourish. Jadi jangan malu dengan kelemahan kita. Jangan berpikir bahwa kelemahan itu membuat kita nggak bisa mendekati Allah. Jangan putus asa berpikir bahwa kita ini harus selalu tampil kuat, tampil hebat. Mari kita embrace our weakness. Ya. Rangkul, rayakan kelemahan kita. Bukan berarti bahwa kita kemudian mengabaikan kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki. Saya rasa poinnya bukan di sana. Tapi dari apa yang kita belajar tentang natural weakness ini, kita harus mensyukuri kalau kita diciptakan sebagai makhluk ciptaan yang lemah. Kalau memang itu rancangan Allah. Lagu anak-anak yang terkenal, Jesus Love Me, This I Know, for the Bible Tell Me So. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Itu pengingatan yang baik untuk kita. Baik, saya berhenti sampai di sini untuk part 1 ini. Nanti minggu depan saya akan lanjutkan.